Sebanyak 45 unit rumah layak huni yang dibangun sejak tahun 2019 sampai 2021 di 3 desa, yakni Desa Bebalain, Desa Loleoen, Desa Oemat Tembolik, telah diresmikan oleh Bupati Rotendao Paulina Hanimbulu SE Jumat 28 Januari tahun 2022. Pembangunan rumah layak huni merupakan program Pemkab Rotendao, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga Aladin adalah salah satu program prioritas utama pemerintah Kabupaten Rotendao sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengurangi angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Rotendao. Mengawali sambutannya, Bupati menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, selalu waspada serta wajib vaksin, karena saat ini ada salah satu warga yang sudah terpapar dan sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Baan. Pertama-tama puji Tuhan bahwa Tuhan itu baik sehingga selalu memimpin kita semua sampai masuk di tahun 2022 dalam keadaan sehat. Tetapi walaupun kita berada di pandemi COVID-19, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan masih melindungi. Untuk itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun saat ini kita masih ada di zona hijau, tetapi ada laporan bahwa ada satu yang ada terpapar lagi, yang ada sementara di rumah sakit. Untuk itu kita harus berwaspada, kita jangan sepelekan ini masalah. Ada yang tidak pakai masker, harus pakai masker. Kita tetap menjaga jarak, ya selalu cuci tangan supaya kita bisa terhindar. Karena COVID ini tidak ada obatnya adalah vaksin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami selalu menghimbau kepada semua masyarakat harus tetap melaksanakan vaksin baik supaya kita punya daya tahan tubuh cukup supaya kita bisa lawan COVID ini. Apalagi sekarang sudah ada varian baru yang namanya Omicron, itu yang perlu kita waspada. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi, terutama Presiden yang telah memberikan dana kepada kepala desa-desa, sehingga program-program kita semua dapat terlaksana, di mana rumah layak huni adalah merupakan program prioritas bagi kita supaya masyarakat kita juga dapat bernaung di tempat yang layak, tidak kena hujan dan tidak kena panas, dan mata kita juga indah, kita tidak melihat lagi ada rumah-rumah kumuh, supaya kita dapat menekan kemiskinan yang ada di Rotendao ini. Kita melihat bahwa ada 4 prioritas yang sekarang telah dicanangkan supaya itu menjadi perhatian di dalam pengelolaan anggaran, di mana prioritas yang pertama adalah BLT. BLT ini tentunya berkaitan dengan masyarakat miskin ekstrim, sehingga data-data itu harus perlu sesuai dengan yang real, bahwa yang berhak menerima itu yang diberikan, tetapi jangan karena ada unsur suka atau tidak itu jangan diterapkan, tetapi masyarakat betul-betul biar mereka menikmati kesejahteraan yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah, supaya kita bisa menekan angka kemiskinan ini semakin hari semakin menurun. Yang berikut adalah 20% untuk kesejahteraan, ketahanan pangan termasuk kesejahteraan. Ya, lihat dari kebutuhan daripada masyarakat setempat. Apabila di sini dia membutuhkan apa sih pekerjaan utama yang di sini, tetap petani. Ya, petani tentunya melihat kebutuhan alsintan, bibit-bibit, supaya bisa membantu kami di kabupaten, karena kabupaten juga memang punya program, tetapi ini melayani satu rute, tentu tidak bisa terjangkau semua, sehingga dengan adanya dana-dana desa itu membantu kami. Yang berikut COVID,
COVID itu 8%, ya dukunglah vaksinasi yang sementara kita galakan, supaya karena diminta supaya sampai dengan bulan Maret itu kita sudah harus 100%. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar vaksin. Bagi yang tidak mau vaksin, mungkin menjadi perhatian daripada Bapak Desa. Jadi ada instruksi dari pemerintah harus vaksin, harus tetap vaksin. Yang berikut ada 32% untuk program lainnya, yaitu program lain itu termasuk rumah layak huni. Walaupun mungkin 1-2, tetapi setiap tahun itu ada. Jadi kita mulai angka kemiskinan itu kita tekan supaya kita juga bisa membantu masyarakat, meringankan. Kalau kita pemerintah sudah membantu membangun rumah, masyarakat hanya tinggal mencari hidup ini untuk mencukupi kebutuhan hari-hari dan bisa kasih sekolah anak-anak. Tetapi saya juga mau katakan bahwa pemerintah juga ada siapan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak yang berprestasi. Datang di BKD, konsultasi persyaratan apa yang harus dilengkapi. Datang ke kantor, ada di situ. Supaya anak-anak yang punya minat untuk sekolah, itu pemerintah bisa backup. Juga bukan saja untuk rumah layak huni, tetapi juga bisa pengadaan alsintan, mungkin mesin air atau hand tractor. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa dana-dana desa itu bisa untuk mencukupi, menutupi kebutuhan daripada masyarakat. Duduk bersama, rancang bersama, saya yakin dan percaya Kepala PMD orang cukup bijak di dalam menuntun kepala desanya untuk menyusun program yang ada di desa. Saat ini kami juga tentu minta bantuan daripada kita, pengertian yang baik supaya masalah-masalah yang kami hadapi di kabupaten tentang bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrem ini, data-data akurat itu yang kita butuh. Supaya bantuan itu bukan saja dari dana desa, tetapi juga dari APBD. Supaya kita jangan salah kaprah memberi orang yang tepat. Juga satu masalah yang sangat penting itu adalah stunting. Stunting itu dihimbau kepada mama-mama yang masih produktif, itu periksalah dini kehamilannya ke tempat kesehatan yang tersedia supaya bayi yang ada dalam kandungan itu terpelihara sejak 0 minggu. Dari 1 minggu sampai dengan 9 bulan itu diperiksa supaya bisa dapat suntikan dan vaksinasi supaya bayi yang lahir nanti tidak mengalami stunting. Kita ada punya kebijakan, kita semua ASN dituntut menjadi bapak asuh, kakak asuh bagi anak-anak stunting. Setiap hari Sabtu kita punya tugas turun ke desa-desa untuk kunjungi anak asuh atau adik asuh. Yang berikut, kami juga terima kasih Kadis PMD ini luar biasa sudah memperjuangkan 22 desa yang harus dimekarkan, sehingga kami sudah bersedia untuk diresmikan pada tanggal 14 Februari nanti. Kami minta supaya kepala masyarakat harus memilih anak-anak yang datang notabene-nya harus PNS untuk menjadi pejabat kepala desa yang dimaksud. Kami tentunya tidak berjalan sendiri, tetapi kami mohon kepada masyarakat agar tetap mendukung kami pemerintah supaya semua program dapat terlaksana dengan baik. Dan ke depan setelah selesai pembangunan, kalau belum ada yang plester, itu kita akan punya program untuk
plesterisasi. Kita membantu supaya masyarakat juga tetap menikmati berkat-berkat yang ada di pemerintah, supaya masyarakat juga bisa keluar dari kemiskinan yang setiap hari dalam pergumulan. Bagaimana kita bisa membangun rumah yang layak untuk diri kita sendiri. Tetapi kami melihat bahwa kemampuan itu belum ada di masyarakat, sehingga program yang utama itu adalah pembangunan rumah layak huni. Dengan adanya bantuan pembangunan rumah layak huni dapat meringankan beban keluarga miskin dan tidak mampu dan menciptakan rumah yang sehat dan bersih, serta tetap menghidupkan budaya gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Melkat Mbado, Kepala Dusun Ledale, Desa Bebalain. Nama saya Melkat Mbado, Kepala Dusun Ledale, Desa Bebalain. Dalam hal untuk bantuan rumah layak huni di Desa Bebalain, benar-benar bahwa masyarakat penerima manfaat itu layak dan pantas untuk menerimanya sesuai dengan kondisi dan hidup masyarakat yang layak untuk menerima bantuan. Karena ketika kita melihat dari kondisi hidup masyarakat yang layak menerima semua bantuan ini, bahwa keadaan di dalam rumah juga patut harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga penerima manfaat. Itu saja kan. Oleh karena perhatian dari pemerintah, baik itu dari kabupaten maupun kecamatan dan juga desa, kami sebagai masyarakat penerima manfaat mengucapkan limpah dan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa oleh karena rencana yang indah yang Tuhan lakukan. Dan yang kedua kepada Mama Bupati dan juga kepada Bapak Camat Lubulain dan Kepala Desa setempat, karena perhatiannya maka mereka akan memperhatikan kami untuk kehidupan penuh dengan sejahtera di dalam bantuan ini. Terima kasih. Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Rotendao serta pengguntingan pita oleh Wakil Bupati, dan diakhiri dengan pembagian bingkisan kasih kepada para penerima bantuan rumah layak huni. Miring. Berapa rumah? Iya, tinggal pelajar. Di sini